Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Inovasi Pendidikan. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Ini adalah nama anggota kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang inovasi pendidikan di bidang matematika. Pengertian inovasi pembelajaran matematika. Inovasi pembelajaran matematika adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif dari hal yang sudah ada sebelumnya dari pembelajaran matematika, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu sistem, maka inovasi pembelajaran harus mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem tersebut, baik dalam artian kurikulum, media, metode, kebijakan, maupun hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah tujuan inovasi pendidikan matematika. Inovasi pendidikan matematika muncul berusaha untuk meningkatkan kemampuan dari satu sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi, agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya adalah pelaksanaan inovasi pendidikan matematika. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah serangkaian kegiatan, baik itu sebelum, sedang, atau sesudah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam menyajikan materi. Dari pengertian tersebut, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang lebih luas dari sekedar strategi, metode, atau prosedur pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode pembelajaran. 1. Rasionalis teoritis yang logis dan disusun oleh pendidik. 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3. Langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. 4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Materi selanjutnya adalah model pembelajaran langsung. Yang pertama, pengertian pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Yang kedua, macam-macam pembelajaran langsung. Yang pertama adalah ceramah, merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar. Yang kedua adalah praktek dan latihan, merupakan suatu teknik untuk membantu siswa agar dapat menghitung dengan cepat, yaitu dengan banyak latihan dan mengerjakan soal. Yang ketiga, expository, merupakan suatu cara penyampaian informasi yang mirip dengan ceramah, hanya saja frekuensi pembicara atau guru lebih sedikit. Yang keempat, demonstrasi, merupakan suatu cara penyampaian informasi yang mirip dengan ceramah, dan expository, hanya saja frekuensi pembicara guru lebih sedikit dan siswa lebih banyak dilibatkan. Model pembelajaran kooperatif. 1. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen, terdiri dari siswa dengan prestasi tinggi serta yang rendah, dan laki-laki dengan latar belakang etnik yang berbeda, untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi pelajaran agar belajar semua anggota maksimal. 2. Macam-macam model pembelajaran kooperatif. Ada 4 macam model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh Arens, yaitu 1. Student Team Achievement Division, yaitu metode pembelajaran dengan pendekatan yang paling sederhana dan mudah dipahami, serta mengandung model pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan untuk berkembang secara majemuk dengan latihan untuk mempelajari konsep dan keahlian. Metode ini menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara peserta didik untuk saling membantu dalam menguasai materi untuk mencapai hasil yang maksimal. 2. Group investigation. Metode ini mengutamakan kesetaraan anak didik dalam mengunduh materi sendiri untuk bahan belajarnya lewat bahan yang tersedia seperti buku atau bisa lewat internet. Dengan
mengusahakan kemampuan berpikir secara mandiri dan terampil dalam berkomunikasi. Ketiga, Jigsaw. Jigsaw learning atau pembelajaran tipe jigsaw merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok, dengan suatu perbedaan penting, yaitu setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Dalam teknik ini, peserta didik belajar dengan sebuah kelompoknya, di mana dalam kelompok tersebut terdapat satu orang ahli yang membahas materi tertentu. Yang keempat, structural approach. Nah, metode ini merupakan pengembangan dari teori belajar sosial dan memodifikasi tingkah laku yang berfokus pada pelatihan yang berkenaan dengan keterampilan-keterampilan sosial, baik keterampilan sosial yang kompleks maupun keterampilan sosial tingkat rendah seperti memulai pembicaraan, mengungkapkan pendapat, menjelaskan sesuatu yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan dua pendekatan lain yang dirancang untuk kelas-kelas rendah adalah 1. Cooperative Integrated Reading and Composition, yaitu digunakan pada pembelajaran membaca dan menulis pada tingkat 5 sampai 8 atau tingkat TK sampai SD. Dan yang kedua adalah Team Accelerated Instruction atau TAI, yaitu digunakan pada pembelajaran matematika untuk tingkat 3 sampai 6 atau setingkat TK. Sekian presentasi dari kelompok 13 jika ada kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.